Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Saya Ya. Bu Deborah. Dan saya Kak Ananda. Kita semua Ya. saat hari ini selalu Bersuka cita. Iya. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Walaupun di rumah aja Bu ya, Iya. nggak bisa kemana-mana karena Iya, virus betul. corona. Tapi Kak Ananda yakin dan percaya hatinya adik-adik juga selalu bersuka cita. Kalau bersuka cita, hatinya penuh dengan Nyanyian. Iya, betul. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan hatiku penuh nyanyian. hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Siapa Bu? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya adik-adik, kita pujikan lagu ini lagi dari awal ya adik-adik ya. Hatiku Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Siapa? Yesus. Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, sebelum kita memulai atau melanjutkan Ibadah kita pada pagi hari ini, Iya. adik-adik, Kak Nanda mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Iya. Kak Nanda harap adik-adik juga di rumah mengambil sikap yang baik untuk berdoa dan mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan untuk kami bisa beribadah ya Tuhan. Walaupun ibadah kami pada hari ini kami laksanakan dengan online ya Tuhan, kami tidak bisa berkumpul satu sama lain, namun kiranya juga Tuhan memberkati ibadah kami, memberikan hati kami penuh sukacita di dalam kami melakukan ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah memperingati apa ya Bu Deborah ya? Hari apa ya adik-adik? Hari apa adik-adik? Adik-adik tahu nggak di rumah? Hari Paskah. Hari Paskah itu apa? Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Seperti cerita kita minggu lalu Bu Deborah. Adik-adik masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Iya, Dia betul. menyertai murid-muridnya, Iya. menyertai setiap perjalanan murid-muridnya. Walaupun dalam hal muridnya itu kan lagi sedih Bu, karena Iya. kehilangan Ketinggalan, gurunya mereka, iya. kehilangan Tuhannya mereka. Kehilangan Tuhan. Murid-muridnya sedih. Tapi adik-adik, Tuhan selalu menyertai murid-muridnya. Dia bangkit dari maut. Nah adik-adik, kita mau lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Siapa Kak Nanda? oh Yesusku. Siapa Bu Deborah? Oh Yesusku. Iya. Ya, Kak Nanda, ya Bu Deborah. kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Ya, kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa Bu Deborah? karena Tuhan Yesus sudah Sudah menang. menang. Menang dari apa Bu Deborah? menang dari maut. Maut. Benar Karena Bu Deborah. Tuhan Yesus sudah Bangkit. Mari kita pujikan ku menang, ku menang. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Aduh, Wah, benar-benar kita sudah dimenangkan ya iya Kak Bu Nanda ya. Deborah. Kak Nanda rasanya sukacita banget adik-adik. Iya. Kak Nanda harap adik-adik juga di rumah penuh sukacita. Harus itu. Iya. Sukacita itu harus selantiasa ada di dalam hati kita. Iya Bu. Oh, iya. Karena apa Bu Deborah? Kan Karena Tuhan Yesus Dia selalu menyertai kita. Iya. Oh iya Kak Nanda. Iya, gimana Bu Deborah? Kak Nanda punya sahabat Kak ya? Punya? Kak Nanda punya sahabat di sekolah Kak Nanda dulu. Terus di tempat kerjanya Kak Nanda. Iya. Tapi ada satu Bu Deborah, sobatnya Kak Nanda Siapa? yang setia banget. Siapa ya Kak Ada Nanda? yang tahu nggak adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Dia adalah Tuhan Yesus. Sama. Bu Deborah juga punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan Bu Deborah. Di saat susah, di saat senang. Hmm. Sahabat Tuhan Yesus itu senantiasa
ada di dalam hati kita. Sama berarti dengan Kananda. Adik-adik juga gitu mestinya. Ya. Iya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mau pujikan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Kananda? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa Bunda Berah? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa Bunda? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya. Kak Nanda. Iya, Bunda Deborah. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan sudah. Kita sudah bersuka cita, kita sudah berdoa juga tadi Bunda Deborah. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa akan dibawakan oleh Ibu Deborah. Iya, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan juga mengurapi Kak Mario yang hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berkata-kata atas Kak Mario, supaya firman-Mu dapat disampaikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setelah Yesus disalibkan, murid-murid menjadi begitu takut dan sedih. Mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Ketakutan, kekecewaan, dan kesedihan itu membuat para murid lupa akan perkataan Tuhan Yesus. Adik-adik ingat gak apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, benar bahwa Yesus sekalipun disalibkan, Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid lupa karena mereka jatuh dalam kesedihan, dalam kekecewaan karena guru mereka disalibkan dan mati secara naas dan memilukan. Nah,
Dalam kesedihan murid-murid, suatu hari ada 2 orang sahabat yang adalah murid-murid Yesus. Mereka berduka, mereka kehilangan arah tujuan, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Adik-adik tahu enggak berapa jarak dari Yerusalem menuju ke Emmaus? Ayo, coba tebak. Ya, benar, 7 mil jauhnya atau sekitar 11 km. Nah, jarak ini bisa ditempuh selama 2 jam 15 menit. Selama perjalanan itu, 2 orang sahabat ini bercakap-cakap tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan perasaan duka mereka yang mereka alami pasca penyaliban Tuhan Yesus. Di tengah jalan itu, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus menyapa mereka. Yesus bertanya, "Hei, apa yang sedang kalian percakapkan?" 2 orang sahabat ini ternyata tidak mengenali bahwa itu adalah guru dan Tuhan mereka. Karena kesedihan dan kekecewaan, mereka tidak tahu bahwa yang menyapa mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus menyapa, apa yang dipercakapkan oleh mereka, mereka heran. Karena kenapa ada orang yang tidak tahu berita yang terjadi akhir-akhir ini? Padahal berita salib adalah peristiwa yang besar yang harusnya yang diketahui oleh banyak orang. Tapi kok ada orang yang tidak tahu? 2 orang sahabat ini heran. Lalu mereka menceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang terjadi akhir-akhir ini. 2 orang ini berkata bahwa Yesus yang diharapkan sebagai Mesias yang menggenapi nubuatan para nabi dan menyelamatkan umat justru harus mati di atas kayu salib. Harapan murid-murid pupus. Yesus yang harusnya membebaskan umat dari penjajahan Romawi justru harus menanggung kekecewaan karena Yesus mati di atas kayu salib. Belum lagi berita dari para perempuan, Yesus telah bangkit dari kematian. Kami tidak percaya berita itu, apalagi para perempuan yang memberitakannya. Nah, Tuhan Yesus yang mendengar cerita itu lalu memarahi mereka. Kalian orang yang tidak percaya berita nubuatan para nabi, kalian yang bodoh yang tidak tahu, bukankah para nabi berkata Yesus yang disalibkan itu mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga? Kenapa kalian tidak percaya pemberitaan itu? Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada 2 orang murid ini. Yesus lalu menceritakan dan mengajarkan kepada 2 murid ini apa yang tertulis dalam kitab Musa dan apa yang dikatakan oleh kitab para nabi tentang Yesus yang bangkit itu. Sepanjang perjalanan itu, Yesus selalu menceritakan segala sesuatu tentang dirinya. Yesus menceritakan apa yang tidak diketahui oleh murid-muridnya. Semuanya supaya 2 orang murid ini tahu bahwa Mesias harus menderita, bahwa Mesias harus dibangkitkan. Justru dari penderitaan itulah Mesias akan dimuliakan. Sayangnya, hampir tiba di kota Emmaus, murid-murid belum juga tahu siapa orang yang berjalan dengan mereka. Sampai akhirnya mau tiba di kota Emmaus, Yesus berpamitan kepada 2 orang sahabat itu. Tapi karena hari sudah malam, 2 orang sahabat ini mengajak Yesus untuk tinggal sebentar di rumah itu. Yesus mau dengan tawaran mereka. Nah, di dalam rumah inilah terjadi sebuah pemandangan
yang luar biasa. Apa itu adik-adik? Tuhan Yesus mengambil roti, ia mengucapkan berkat atasnya, memecahkannya dan membagikannya kepada murid-murid. Peristiwa apa? Peristiwa seperti malam perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ketika melihat Yesus memecahkan roti dan membagikannya, dua orang yang tadinya tidak mengenali siapa Yesus, dua orang yang tadinya tidak tahu bahwa orang yang berjalan dengan mereka adalah Yesus, mata mereka terbuka. Mereka yang tadinya letih, lesu dan berbeban berat, mereka yang tadinya tidak punya semangat hidup, mereka yang putus asa dan bersedih, berubah menjadi bersemangat, bersukacita karena mereka melihat Yesus yang mati bangkit di hadapan mereka. Yesus memecahkan roti, Yesus membagikan roti itu, dan seketika itu juga murid-murid mengenali bahwa orang yang berjalan dengan mereka adalah Tuhan, Guru, Yesus yang mati dan bangkit di hadapan mereka. Ketika mata mereka terbuka dan mengenali siapa Yesus, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Tapi justru peristiwa itulah yang membuat murid-murid begitu sukacita dan gembira karena mereka melihat Yesus yang bangkit. Malam hari itu juga adik-adik, murid-murid yang melihat Yesus bangkit langsung pulang dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada murid-murid yang lain apa yang mereka lihat di Emmaus. Mereka memberikan kesaksian, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ia benar-benar bangkit dari kematian. Ia telah mengalahkan kuasa maut. Kami telah melihatnya memecahkan roti. Kami telah melihatnya membagikan roti itu. Sama seperti malam perjamuan terakhir. Kalian ingat tak? Itu berarti Yesus telah bangkit dari kematian dan Yesus berjumpa dengan kami di Emmaus. Bahkan Yesus itulah yang mengiring langkah kami menuju ke Emmaus. Kami gembira, kami bersyukur, kami bersukacita sebab Yesus yang bangkit. Yesus itulah yang mengiring langkah perjalanan kami dengan segala perasaan duka kami. Dan kini kami bersukacita, kami melihat Yesus yang bangkit berjalan bersama dengan kami. Hore, hore, Yesus bangkit, terpujilah nama Tuhan, haleluya, Yesus bangkit. Mari kita percaya bahwa Yesus bangkit dan berjalan bersama dengan saya, berjalan bersama dengan kamu, dan berjalan bersama dengan kita semua. Nah, itulah adik-adik kisah perjalanan dua orang murid dari Yerusalem menuju ke Emmaus yang dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Adik-adik jangan lupa ya membaca kisahnya di rumah ataupun orang tuanya diminta untuk membacakannya. Nah, adik-adik ada 2 poin nih yang Kak Mario mau sampaikan buat adik-adik supaya kita bisa belajar dari kisah ini. Poin yang pertama, adik-adik pasti punya masalah toh? Pasti punya persoalan toh? Bagaimana rasanya kalau kita punya masalah, kalau kita punya kesulitan? Kadang kita sedih, kadang kita marah, kadang kita kecewa, kadang kita juga bertanya, kapan sih Tuhan menolong aku? Kapan sih aku bisa keluar dari masalah ini? Aku sudah capek Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Mario mau ingatkan, ketika kita sedang ada dalam persoalan, ketika kita sedang punya masalah, jangan pernah lupakan bahwa kasih setia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa bahwa Tuhan mengasihi adik-adik. Sama seperti
kisah murid-murid Yesus. Yesus yang bangkit tidak meninggalkan murid-muridnya. Sama dengan kita adik-adik, sekalipun dalam persoalan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada dan ia selalu menghadirkan kasih-Nya pada kita. Apa buktinya? Kalau kita bisa nafas, itu bukti kasih Tuhan. Kalau kita bisa makan terus kenyang, itu juga bukti kasih setia Tuhan. Kalau kita masih bisa minum, itu juga bukti kasih setia Tuhan. Ada banyak bukti kasih setia Tuhan yang membuat kita memiliki iman, memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan kita walaupun punya persoalan, walaupun punya masalah. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang Kak Mario mau bagikan adalah adik-adik, apapun peristiwa, apapun masalah, apapun perasaan adik-adik, apapun yang sedang dialami dan terjadi dalam kehidupan adik-adik, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Bayangkan loh, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, percayalah bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita semua. Percayalah bahwa ada Tuhan yang mengiring langkah kehidupan kita. Tadi kisah perjalanan murid-murid dari Yerusalem menuju ke Emmaus, mereka disertai oleh Tuhan Yesus. Demikian juga kita, walaupun kita mengalami persoalan, walaupun kita punya masalah, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Amin adik-adik, percaya ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita dan kasih-Nya selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita. 3 hal inilah yang membuat kita tetap berani dan dengan beriman kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Ya, oke adik-adik, ayat hafalannya Kak Mario ambil dari Mazmur 23 ayat 4a. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yuk, kita sama-sama menghafalkan ya adik-adik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya, kita bersama hafalkan ya adik-adik ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yo, sekali lagi adik-adik, Kak Mario pengen dengar adik-adik bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Diingat ya, bahwa kita tidak perlu takut akan bahaya ataupun apapun juga yang menimpa kita, sebab Tuhan bersama dengan kita. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya. Kak Mario mau berdoa untuk adik-adik semua ya. Kita berdoa adik-adik, dan kita berdoa supaya virus corona cepat selesai ditangani di Indonesia, supaya adik-adik bisa berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu dan juga ketemu dengan Kak Mario ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar
dari kisah perjalanan dua orang murid dari Yerusalem menuju Emmaus, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan juga berjalan bersama dengan kami, mengiring langkah kami, dan ketika kami punya persoalan, ketika kami menghadapi kesulitan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan kami, dan Engkau juga senantiasa menghadirkan kasih-Mu yang membuat kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, walaupun kami punya persoalan, kami tetap yakin bahwa hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bersama secara khusus untuk apa yang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Secara khusus pandemi corona. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan terulur, Engkau memulihkan, Engkau menyelamatkan dunia ini, bangsa kami Indonesia, supaya kami boleh keluar dari pandemi corona ini. Demikian juga Tuhan, berkati pemerintah, baik itu Pak Presiden ataupun Pak Wali Kota, bahkan Pak Bupati Kediri. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh bekerja dan menangani pandemi corona ini dengan segala kebijakan dan keputusan yang diambil. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter, suster, setiap orang yang hari ini sedang berjuang untuk memulihkan dan menyembuhkan pasien positif corona. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan perlindungan, supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kami tercinta. Berkati juga orang tua kami yang bekerja, berusaha, supaya orang tua kami juga diberkati Tuhan sehingga dapat mencukupi kebutuhan kami. Demikian juga kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau belajar di rumah, menjaga kebersihan dan taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Nanda? Iya, Bu Deborah. Kita sudah memuji Tuhan. Ya. Kita juga sudah mendengarkan Firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita untuk memberikan persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah diberikan kepada Papa Mama, kepada adik-adik sekalian, kepada kita semua. Kita akan pujikan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas persembahan yang kita sudah berikan, Bu Deborah. Iya, Kak Nanda. Ya. Kak Nanda yang akan pimpin. Iya, Kak Nanda akan pimpin doa. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini juga dapat berguna untuk kehidupan bergereja kami dan kehidupan untuk masyarakat sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berterima kasih atas
berkat yang Tuhan berikan juga kepada orang tua kami di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka maupun di dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kan Anda? Iya Bu Deborah. Kita sudah memuji Tuhan. Ya, kita sudah juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, Terus kita juga sudah memberikan persembahan. Kayaknya terlalu cepat ya, Kak Iya Bu Nanda. Deborah, nggak kerasa ibadah kita sudah mau berakhir. Tapi anak-anak jangan sedih. Iya. Kita nanti akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi minggu depan adik-adik. Iya. Nah, walaupun adik-adik ya ada virus corona yang memisahkan adik-adik dengan kita di sini, nggak bisa ibadah di gereja, dan juga yang bisa memisahkan kalian dengan sekolah, tapi jangan khawatir adik-adik. Ternyata Tuhan itu selalu menyertai kita. Nggak peduli ada virus corona, Tuhan tetap menyertai kita. Iya. Nggak peduli walaupun gunung-gunung beranjak, Iya, betul. nggak peduli walaupun bukit-bukit bergoyang. Kasih setia Tuhan tetap ada untuk kita semua adik-adik. Iya. Mari kita memujikan. Ya, Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan gerakan ya adik-adik, Oh iya. dengan penuh sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya Bu Deborah, sudah selesai ternyata. Pengennya terus ya adik-adik ya. Iya adik-adik, semoga virus ini segera berakhir ya adik-adik. Iya. Agar minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja, di sekolah minggu adik-adik. Iya. Adik-adik harus tetap menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Rajin apa Bu? Rajin Cuci cuci tangan. tangan. Habis bermain apapun tetap Cuci cuci tangan, tangan kita pakai buat jaga sabun. kesehatan. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan juga untuk penyertaannya di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Iya. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk ibadah kami yang boleh kami laksanakan. Walaupun ibadah ini online ya Tuhan, namun kiranya tidak mengurangi sukacita kami, karena kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, bersama papa mama, di dalam kami menyanyikan pujian, dan di dalam kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, apa yang sudah kami nyanyikan tadi, apa yang sudah kami pujikan, dan apa yang firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kiranya itu juga menjadi penyertaan untuk kami, menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kiranya ya Tuhan Yesus juga memberkati Pak Pendeta kami, memberkati
setiap pengurus majelis di gereja kami, agar mereka juga tetap setia melayani Tuhan, mempersiapkan ibadah yang bisa kami nikmati di rumah. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden dan jajaran menterinya, juga Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, semuanya ya Tuhan, agar mereka bisa bersatu untuk membantu kami semuanya ya Tuhan, untuk melawan virus-virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Dah.